Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam pada Sami Rasa. Kembali lagi dalam acara Kala Purwaka, di mana edisi kali ini bisa teman-teman saksikan bersama di belakang saya, termasuk saya juga pakai baju yang sama ini. Artinya ada sponsor nih dari owner yang owner karyanya. Kita sebut owner, artinya yang pembuat karyanya. Kita dapat sponsor nih. Nanti lebih jelasnya nanti kita ngobrol-ngobrol sama owner karyanya yang buat karyanya. Kemudian di belakang ada teman-teman, ada 3 orang ini, sering juga kita ajak bareng-bareng dalam berkesenian. Mungkin sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya, supaya teman-teman yang menonton juga kenal bagi musisinya. Mungkin dari sebelah kiri saya dulu, bisa langsung diperkenalkan. Om Swastiastu. Nama saya Iwan Ardiko, bisa dipanggil dengan Ardiko, dari Tegal Darmosabo. Tegal Darmosabo, dekat ya. Dan lanjut yang di tengah. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Adi Partaguna, yang kerap disapa Adi. Saya dari Lukluk, Banjar Prangalas. Banjar Perang, Lukluk. Wah, mak semakin dekat dengan daerah kapal ya. Kemudian lagi satu. Swastiastu. Nama Tiang Putuwira di Sastra Balanyata, bisa dipanggil Wira, asal Sempidi. Agak ke selatan sekarang lagi sedikit. Dan bocoran untuk komposernya ini asalnya dari Darmosabo begitu ya. Dan di sini menarik, instrumennya hanya ada satu dengan 3 pemain. Ada apa dengan yang satu ini dan akan diapakan? Untuk lebih jelas ya, mari kita saksikan bersama ya, silakan. Ternyata sebentar, kira-kira lama waktunya, ternyata sebentar ya, sudah selesai. Artinya singkat sekali, kemudian padat sekali, jadi tidak harus panjang begitu. Mungkin seperti itu penafsiran komposernya. Untuk lebih jelas, mari kita panggil komposernya. Ini dia, Wayan Dino Suldasyasa. Saya ingat namanya karena inilah partner saya dalam host untuk acara Kala Purwaka. Jadi karena sekarang dia dapat giliran, jadi saya untuk hari Sabtu saya ikut tampil. Biasanya sih kita bagi berdua, artinya saya yang hari Kamis, dia yang hari Sabtu begitu. Jadi karena dia giliran, ya saya harus hadir hari Sabtu. Jadi saya harus meluangkan waktunya. Biasanya saya hari Sabtu acaranya kencan. Jadi makanya sekarang waktunya ya begitu kira-kira. Mungkin bisa dikenalkan dulu judul karyanya apa sih gitu. Yang menarik tadi saya lihat karena singkat sekali, padat sekali gitu ya. Judulnya apa? Nikit yang beri judul Ungkul ya. Nikit yang kalau memang sebenarnya mau patung ngukul, cuma yang singkat jadi ungkul. Bukan yang ambil dari depan, cuma dari belakang-belakangnya saja yang ambil kayak. Mapatung ngulkul ya. Mapatung kalau di Bali kita kenal mapatung
ya apakah ada hubungannya dengan tradisi yang ada di Bebanyaran gitu, modelnya mepatung istilahnya membagikan atau mengerjakan sesuatu dengan bersama atau bagaimana? Kalau niki ya mau patung ya mau patung kan niki mau patung dan ngukul. Kalau mau patung nikol yang di rumah tiang pendidik mau waktu ingat yang masih kecil dulu ketika kita masih kecil niko namanya patung yaitu makan, artinya dengan wadah yang satu kita makan berbanyak lebih dari satu. Kalau ngukul ya memainkan kulkul. Ya. Jadi tiang ambil kesimpulan di sana mau patung ngukul ya memainkan satu kulkul dengan lebih dari satu orang itu bersama-sama. Dan ya seperti niko. Seperti itu idenya. Ya. Sehingga menjadi ungkul. Ungkul. Mepatung ngukul. Artinya memainkan satu instrumen kukul dengan lebih dari satu orang dengan satu instrumen ya. Bisa diartikan mungkin ini media seperti mepatung dulu ya. Artinya dulu makannya nasi, sekarang kukul. Artinya dalam konteks musik ya konteks musik artinya kita bagi ini karena kita bagi satu ini. Nah kemudian kukul. Kenapa kukul? Artinya pemilihan instrumennya. Kenapa kukul? Ya, Tiang coba bercerita sedikit masalah kukul. Tiang menarik dengan instrumen kukul ya. Jelas ketika ya di Bali mungkin di mana di tempat tinggal saya itu kukul itu menarik. Artinya ketika di Bebanyaran kukul itu dijadikan pemanggil atau memanggil masyarakat dalam satu acara. Tertarik Tianiko ya ada sih yang di Banjar Tianiko ada motif-motif bukan sih motif misalnya kalau Bebanyaran sangkap ya misalnya motifnya tung ya mungkin kalau ada warga meninggal tung 3 kali ya. Niko menariknya artinya tanpa diberitahu pun artinya orang itu nak udah aja nih ada nak sing jadi sana artinya dari hanya suara kukul aja orang sudah tahu sini menariknya gitu. Suara kukul itu menjadi simbol dalam setiap situasi yang terjadi mungkin di Bebanyaran ya. Itu yang membuat menarik. Tertarik untuk memakai kukul karena sangat jarang sekali yang mengolah mungkin instrumen kukul untuk dijadikan komposisi musik jarang. Bukannya tidak ada tapi jarang kita lihat, terutama di acara ini Wikala Purwaka. Dari teman-teman yang lain mungkin kebanyakan ke instrumen gamelan yang konvensional yang sudah sering dipakai. Artinya ini Pak Dino memakai yang tidak dipakai dan tidak terpikirkan oleh teman-teman yang lain mungkin ya. Artinya udah ada kejelian tentang instrumennya. Nah kemudian 3 orang. Nah kenapa 3 orang? Artinya tidak mungkin 2 orang atau 4 orang atau 5 orang. Kenapa 3 orang? Niki memang kebutuhan karya. Di samping Niko di mana dengan kondisi seperti ini kalau lebih dari mungkin 3 orang saya mau manage waktu teman-teman itu agak susah ya. Kayaknya yang cari coba anu 3 personil kan. Sebenarnya sudah banyak sih teman-teman yang artinya via telepon artinya ambil Pak kadang kene Pak ya. Hanya 3 orang yang bisa kita main bertiga saja seperti itu. Kebutuhan karya aja sebenarnya. Karena saya lihat tadi penampilannya ke pemukulnya dibagi 3 jenis begitu ya kira-kira ya. Yang saya lihat ini balik ke 3 jenis. Nah itu bagaimana rancangannya? Kenapa kok bisa dibagi pemukulnya 3? Kenapa tidak disamakan saja? Ataukah semuanya membawa pemukul 3 jenis ini? Ya, artinya bisa dimengerti mungkin maksud saya kenapa dibagi menjadi 3 jenis itu dulu yang pertama. Pemukulnya kenapa dibagi menjadi 3 jenis? Kenapa tidak sama semuanya pemukulnya? Ya, yang bagi 3 jenis ya ingin ingin bereksperimen sebenarnya di sini. Bereksperimen dalam artian
eksperimen yang ini memang terinspirasi dari suara kukul yang bilang tadi itu. Dung 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 ya. Jadi Nikot yang pernah yang artinya bertanya kepada klien di Banjar artinya berapa kali sebenarnya Pak untuk yang ini sih 9 ya. Cuma ketika yang bedah lagi kenapa harus 9 tuh. Ya yang namanya orang kali ya yang lingsir-lingsir dan seperti itu. Coba yang tidak bedah lagi katanya. Habis itu ada 3 bulan kalau meninggal itu dung dung. Nah, dari sana yang coba ada dulu ada 9. Di sana yang coba bagi dung 4 5 3. Nah, kalau yang explore lagi coba ketika memainkan ini satu mengambil kedudukan 4 ada 4 3 5 ya jadi 5. Jadi Nikot yang coba partisipasi coba kayaknya coba ternyata munculkan menurut dia sih artinya munculkan sesuatu yang tadi enak dinah dengan begitu yang teruskan terus cara penggarapnya seperti itu gitu ya. Termasuk jenis panggulnya. Juga untuk jenis panggul yang di sini memang sengaja memilih jenis panggul untuk mencari warna suara sebenarnya. Mungkin coba Pak dari ya dari jenis suara karena satu instrumen supaya artinya mendapat lebih dari artinya banyak suara saya punya pikiran coba dipanggulnya udah mungkin sing ya ternyata ketika yang coba juga muncul lagi yang disesuaikan berarti dengan pola yang masing-masing ya artinya untuk yang di sana pakai yang panggul itu yang di sini pakai ya. Nah kenapa tidak dicoba panggulnya sama semuanya? Kalau dicoba sama ya pernah dicoba cuma ekspor yang pedidi sendiri artinya moodnya yang kurang artinya pingin ada warna suara yang agak ngesop artinya ada ngebasnya yang coba ambil panggul tawo-tawo panggul tiong dengan memang panggul punya sendiri kan ya. Itu jadi ada perbedaan di sini dalam satu instrumen ini ada 3 perbedaan tadi pakai hitungan ya hitungan 4 5 3 5 ya 4 3 5. Nah ini menarik sekali dengan 4 3 dan 5 bisa diperlihatkan nggak gimana 4 itu dulu hitungan mungkin dari pertama deh ya. Kesimpulannya 2 Nah, di sana yang ambil 4 kan perkembangan juga yang coba mengembangkan dari pukulan 4 2 gapat 2 gapat 2 gapat 2 gapat 2 gapat. Nah, seperti itu. Itu juga di 3 seperti itu. Coba mungkin jadi 5 bisa digabungkan mungkin jadi mulainya aja yang bersamaan kemudian selesainya pun tidak bersamaan dia ini yang menjadi inspirasi di bagian pertama dan bentuknya bentuknya yang seperti ini 4 3 dan 5 dari inspirasinya dari hitungan tadi bunyi pukul itu setelah itu bisa
lanjutkan Ah, mungkin ke mungkin pengolahannya yang 5 Oh, ya, tuh, tuh agak, ya tuh, mungkin ya. agak, tuh. Selanjutnya. Nah, di sini yang mencoba artinya setiap pemukul memukul 5 kali. Cuma dengan motif adanya dua, 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 dua. Kalau R-nya dua, 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 dibalik. Dan wira. Nah, dan jatuhnya pukulan Niko tiang coba kalau dibilang Kenan tiang nggak berani membilang Kenan karena pukulan Kenan kan artinya dengan motif yang bersama motif sama namun jatuh pukulannya berbeda kan ya. Cuma tiang inspirasi sang dari sana bagaimana ketika memang pukulannya berbeda dan jatuhnya juga berbeda. Bagaimana jadinya seperti itu. Dan hasilnya jadi, seperti tadi. Ya, seperti tadi. Ya, bisa diulang mungkin lagi. Ya, di sini sistemnya DAD main pertama, dua. Nah, pas di kedua sini ambil, pas di ketiga R-nya yang langsung. Ketiga dihitung dari motif di sana. Ya, ya. Tadi bergiliran. Pola ini penempatannya setelah pola yang pertama tadi. Ya. Berarti ya 4-3 tadi. Nyambung. Sangat yang sambung. Ya, nyambung. Mungkin bisa disambung coba dari yang satu ke dua. Ya. Nyambung terus artinya. Kalau nyambung terus setelah ini bagaimana? Setelah ini ya sambungannya yang kembali sederhana aja sih. Artinya yang mempunyai pola pikir artinya sederhana. Terus setelah 5 karena ada 4 kita coba olah 4 ya. Mungkin Adi coba dari yang 4 ke dari itu di ya. Sini sambungannya dari Wiro. Ya. Ya, mungkin dari Wiro 2 4 Wiro sih begitu bolanya. Terus yang R yang seperti apa? 2 4 Kalau di sini 2 Coba 4 itu ya, 4 ya 4 ya. Cuma yang di sana nggak berani mengambilkan menyebut Niko hitungan 4 karena yang memang di sini mengolahnya pakai pukulan 4 kali yang artinya simbolnya dari angka itu ya dari angka sana. 4 ya. Saya pukul 4 kali dulu nanti bagaimana ngolahnya ya seperti itu. Ya, coba bisa lagi dimainkan. Ya. Nah, sekarang bisa dari pertama, kedua, ketiga. Jadi dari ketiga pola motif itu semuanya tidak berakhiran bersamaan seperti yang biasanya yang dilakukan teman-teman ya. Biasanya kan pola yang berbeda-beda itu mungkin ujungnya selesainya sama. Biasanya kan seperti itu kan biasa. Namun di sini semuanya tidak sama. Akhirnya gitu ya. Mungkin setelah ini ada lagi di sini yang 12 ya. Coba. Sekarang 12. Artinya saya gabung aja nih artinya. Ada 5, ada 4, ada 3. Artinya 12. Yuk kita buat 12 kan ya. Langsung ke ya.
Itu 12. Ya. Coba dek anunya dek pukul. Ya. Maksudnya niki 12 tiang mencoba karena memakai sistem catatan, artinya tiang buat apa namanya? Karena membuat membuat dengan buku streaming itu loh Pak. Artinya buat 1 2 3 4 5 6 7 12 ya. 12. Ya. Di 12 itu apa yang saya bisa dapat ya. Ya. Yang coba Salah satunya seperti tadi. Iya. Coba saya hitung. Dua. Oh. Lagi. Oh, jatuhnya di ya. orbit ya. Ya. Yang lainnya juga begitu sistemnya. Ya. Artinya mengikuti Ya. ketukan 12. Ya, 12 detik. Ya, bisa dibilang ketukan nggak? Aduh, 2 gapat mana bimpa lu wah. Apakah ketukan atau hitungan? Ya. Bagaimana Ya. Pak Dino? Ya, pakai itu. Kalau tiang di sini yang memakai dengan Hitungan. sistem ya tiang pribadi di ini, kalau dibilang mungkin kalau ada yang membilang hitungan itu bisa, kalau ketukan juga bisa. Gitu. Yang jelas di sini tiang mencoba apa yang saya bisa memainkan, bagaimana cara saya memainkan kukul ini dan ya seperti itu sih. Nah, setelah 12 ini Sudah 12 ini kalau biasanya tiang kembali ke rampak. Rampaknya dengan juga dua gapat. Nah, dengan mainan bersama coba. Rampak. Ya. Ya, seperti itu. Dan dilanjut. jadi nyambung dari 12-nya Ya, ke nyambung. sana. Coba bisa dari 12-nya. Cuma di sini baru artinya ada Baru memang ada bersama. bersama. Seperti ya. Setelah ini Lagi 12 lagi 12. 12 ya. Cuma kebalikan. kebalikannya. Kebalikan gimana? Coba deh pukulannya deh. Kalau Pertama deh. pola situnya. Oh, Sekarang berarti dibalik dari putar dari belakang, Di belakang ke depan, ke depan. ke belakang. Ya. Nggak balik gitu. Ya. Ya. Balik jadi. Setelah itu Setelah rampak. setelah balik, tiang balik lagi rampaknya tiang balik. rampaknya dia balik. Gapat mah, dua gapat, dua Gitu ya. Dari Sana. normal, tidak normal, normal, Ya. tidak gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi kita normal kan? Normal Ya, saya. normal. Ya mungkin bisa dari yang Yang 12 ya, bagian 12 yang belum dibalik ya sampai selesai. Ya. Ya. Nah, itu jadi kenapa selesai dari luar? Tegang dia. Lupa ya. Habis ini setelah ini bagaimana? Setelah ini Pak. rampak. Tak Juga ya Pak. Ya, Gitu. Gitu mainnya ya. Ini sih tiganya. Dua. Apanya 3? Coba lihat tuh Anda. Ketukan ya, 3. Abis iki tiang bagi. Artinya kadek ambilnya 5, wiro 4. Tetap 3. Di sini maksud yang ada yang ambil tak 1 2 3 4 5 dan jatuhnya pun yang mengikuti kalau pas di 4 wiro jatuhnya di 4 tak 1 2 3 tak tuh gitu. Coba maaf pas niki ada apa namanya bergantian coba ada alih nih cina kenannya ya
Kikenan karena pertama yang tuangkan memang konsep yang seperti itu 5, 4, 3 dan setelah ada perubahan kemarin yang coba rubah coba rubah kok asalnya kurang rapat ya. Kita coba aja kenan dengan yang bilang tadi pukulan pun sama cuma hitungannya sih berbeda ya karena terus terang aja niki prosesnya tiang memang sih catat cuma ketika tiang dengar kok sana lagi tiang rubah ya enggak di sana ada ngumbang ngisep ya tadi ya permainannya ya. Kenapa memasukkan unsur ngumbang ngisep dalam sedikit pola itu ini kembali ke rasa tiang artinya ketika memang sebenarnya sih musik itu tidak seharusnya ada walaupun ada nggak apa-apa ya. Cuma kembali ke tiang rasa tiang kok rasanya enak jen memang karena mungkin tiang karena sering main gamelan artinya masih terkontaminasi sih terpengaruh ya terbawa mungkin ya. Kita orang Bali pasti terbawa dengan tradisi yang kuat dan tapi itu bagus gitu ya. Makanya saya tanya kenapa pakai di sana dan kenapa sedikit begitu sedikit sekali di sana ya memang di sana sih yang artinya coba izin sedikit ketika memang semua orang artinya enak ya. Iya sedikit ya biar orang itu udang jalannya kurang dinahan. Memang yang sedikit itu yang biasanya enak. Kalau sama seperti beli nasi goreng tuh yang spesial tuh pasti sedikit ya. Kalau spesial tuh nggak mungkin yang banyak. Misal mungkin daging ayam gitu ya sedikit daging. Tapi kadang-kadang kita sebagai penikmat tuh yang sedikit tuh kurang gitu kan ya. Kadang-kadang sebagai penikmat tuh seperti itu. Dan setelah itu sudah masih ada lagi? Setelah ini Mbak lanjut dulu pikir Pak nyimak 5 tetap kembali yang ambil tadi cuma dengan mainnya seperti itu jadi beda menurut tiang sih agak beda jadinya dengan yang pertama cuma olah-olahnya tiang nikah pun 3, 4, 5 seperti nikah bukan sih agak tapi udah beda ya udah beda itu. Nah setelah niki coba lanjut ya. Tetap Pak 2. Nah berakhirnya sama. Nah ini tumen nih berakhir sama ya. Supaya nggak beda ya. Sama. Setelah sama ini bagaimana? Kembali ke cek juga. Iro pukul do ne siduri ro kan satu baro pendurinya tak nah begitu yang balik kan pertama tadi tak tiang ambil tak itu pukulnya ke samping itu ada pengaruhnya nggak dengan kualitas bunyi atau untuk sebagai tanah untuk polanya aja? Pola ya cuma sebagai tanah ya ada pengaruhnya tak kan pukulnya ke samping-samping itu ya karena kita tuh artinya ketika pukulan tak pasti tenaga dari pemain itu coba Pak main Pak ya. Kalau dibilang pengaruh sih menurut yang ada cuma sedikitnya dari bunyinya ya kualitas bunyinya ya tidak sama dia kan berarti ada memang pengaruh ya pukulnya ke samping setelah pukulan ini ke samping gimana lagi dengan dua agak nah di sini juga ada hitung ya selesai ya. Sini tulisnya 2 gapat 4 oh gitu ya sisanya udah lama dihitung ya oh gitu saya nggak tahu kalau bapak kasih tahu baru saya tahu ya 2 gapat
Tuwagapadma. Ya, jadi bisa seperti itu membuat komposisi ya. Iya. Sisanya di sini. Sisanya di dalam Di gitu dalam ya. Cuma niko kembali olah-olahan yang 3, 4, 5 niko mungkin semua komposer mungkin memiliki cara yang berbeda. Ya. Namun pemahaman tiang seperti ini. Niko ketika melihat ada 3, ada 4, ada 5. Coba tiang olah dengan cara tiang sendiri kan. Iya. Seperti itu. Penafsiran artinya Ya. Dino dari sana Ya. bagaimana cara melihat angka 3 itu ya. kemudian hitungan 5, ya. hitungan 4 kembali ke masing-masing ya. Namun sangat menarik sekali karena ada banyak warna jadinya, kemudian banyak pengolahan, kemudian dan waktu yang singkat. Nah, di sini hanya 1 menit. 1 menit ya. 1 menit. Nah, pasti teman-teman pasti di rumah atau saya sendiri pun bisa sih bertanya, kenapa harus 1 menit? 1 menit itu sudah cukup gitu pertanyaan saya. Niki 1 menit niki sebenarnya challenge untuk tiang pendidik. Challenge artian naik harapan kok naik pendek 1 menit kan. Seperti itu memang konsep tiang. Artinya memang rancangan tiang memang satu dari awal artinya pemikiran dasarnya. Ya, 1 menit apalagi kan di sini di acara Daksuago niki memang untuk waktunya pendek. Tapi semua orang ketika diberi waktu dia tidak ada batasan waktu dia dengan pasti pola pikirnya pendek pengantannya deh. Cuma yang cukup dari waktu yang minimal saja tapi saya anggap sudah maksimal. Artinya sudah cukup karena memang rancangannya dari awal sudah 1 menit kan begitu. Nah, pas 1 menit atau lebih. Kalau tiang hitung kemarin kadang-kadang 1 menit pas, kadang-kadang 59 atau 8 mendekati 1. Ya, begini kan. Kadang-kadang kalau saya pikiran saya begitu harus 1 menit kalau artinya mendekati kayak. Artinya bisa itu pas 1 menit bisa dia kurang sedikit sekali. Justru sangat menjadi tantangan menurut saya ketika memang waktu niko yang memang 1 menit kadang-kadang mungkin untuk musisi pusing karena setiap hari perubahan ada lagi perubahan karena memang waktunya yang pertama saya sampai 3 menitan potong kerapin berarti prosesnya seperti itu ya, prosesnya dibuat tidak hitung waktu dulu ya berarti setelah jadi segini baru dipotong potong jadinya dirampingkan jadi 1 menit ya jadi tidak dari awal pikirannya 1 menit selesai ya begitu ya jadi dibuat dulu kemudian setelah jadi baru dipotong-potong menjadi 1 menit. Jadi prosesnya seperti itu. Karena sangat susah sekali itu ketika memang apalagi niki musisinya ketika saya arahkan alena kenepo langsung tak enak asane biyen tambah tak enak asane sampai yang lupa lewat 3 menit ya. Seperti itu. Jadi tantangan sudah dari awal sudah tantangan dalam diri ingin membuat yang 1 menit gitu. Karena saya lihat semakin pendek karya itu semakin banyak pikiran yang dihabiskan gitu ya. Termasuk saya pun menikmatinya begitu, semakin pendek semakin banyak pikiran dalam pikiran saya dan semakin banyak kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaannya yang muncul dan semakin banyak mungkin. Makanya mungkin dari awal mungkin di detail tadi karena waktunya 1 menit jadi saya berani detailnya dari awal mulanya sampai akhir begitu. Nah, dimulai dengan bersama-sama, diakhiri juga dengan bersama-sama dengan sistem polanya hitungan tadi dari 4, 3 dan 5 artinya pengembangannya dari hitungan itu. Ya kira-kira begitu mungkin yang saya tangkap sangat menarik sekali dan ada hitungan yang tersembunyi di sini ya yang terakhir tuh hitungan tersembunyi sekali lagi yang di sini cuma mau garis bawah artinya di sini yang seperti yang bilang tadi ya ini menurut tiang ide sebagai kentan mungkin teman-teman kalau mempunyai teknik atau yang lain silakan inilah penafsiran seperti itu dari Pak Yandino tadi dan sudah terbentuk karyanya dan sudah
ditampilkan, Ya. itu yang mungkin yang Ya. sangat luar biasa bagi saya. Ya, di samping Niko juga gini tuh. Artinya kenapa saya buat 1 menit? Artinya di samping juga memang challenge saya di sini juga ada yang pesan kepada adik-adik di komunitas Kesabung walaupun di mana itu. Sedikit apapun karya Anda harus tuangkan, ketimbang Anda memiliki konsep, ide tapi tak tertuangkan, artinya dalam tuh artinya Ya. ada konsep di sana ada yang jelas mungkin aja man Ya. tampilkan. Ya. Dan mungkin kalau nanti ada ide lagi buat lagi. Kadang-kadang kan Niko artinya banyak yang artinya sering main ke rumah, kadang-kadang bilang hari simpuk beli masa umne kan. Nah, Niko kan sudah, yang penting Anda sudah memiliki ide, konsep, Ya tuangkan. tuangkan Ya. saja. Jangan pikir apa Ya, lagi ya. seperti itu. Jadi yang itu yang bagus, Ya. artinya keberanian Ya. dulu untuk menuangkan ide. Ya. Nah, tapi kadang-kadang juga teman-teman gitu untuk tampil ya, Ya. dia takut ya, Ya. tampil terutama depan kamera gini. Ya, Terus terang bikin grogi kan. Ya. Heeh. Daripada kita ngobrol biasa gitu di rumah sambil lihat Lain. latihan kan lain ya. lain sekali. Jadi ada kamera gini grogi, Ya. artinya pasti ngejer Ya. gitu. Nggak tahu apa Ya. karena mungkin kameranya ganteng-ganteng, saya masa grogi juga di Karena sini. merah kameranya merah kamera itu atau apa. Sebenarnya Ya. ya Ya. acara ini selain melatih keberanian, Ya. teman-teman juga melatih bagaimana teman-teman tuh tampil dan, Ya. dan bisa membicarakan karyanya Ya. begitu. Seperti- Jadi mudah-mudahan pesannya Pak Dina Ya. bisa tersampaikan Ya. ke teman-teman atau adik-adik di komunitas Yesus Agung khususnya untuk lebih berani menuangkan. Tuang. Dan juga tidak harus 1 menit, ketika yang bilang artinya berdiri 1 menit, tidak harus Tidak seperti harus 1 itu. menit. Ini hanya sebuah pancingan untuk teman-teman. Oh, Ya. di Dino kan ini kita Ini bisa 1 menit ya. Ya, Saya ya. mungkin bisa buat 10 detik. mungkin bisa. Kan bisa Ya. ya, kena masalah itu kan Ya. 10 detik, yang penting bisa membicarakan itu 10 detik seperti apa. Banyak. Mungkin Ya. 1 1 2 3 4 Ya. 5 6 9 selesai. Mungkin 1 detik pun bisa Pak ya. Ya, bisa. Untuk mengucapkan seperti orang doa, semoga ini menjadi pernikahan pertama dan terakhir kalinya. Bisa itu. Ya mungkin ada yang memiliki konsep yang gila, silakan tuangkan. Gitu. Ya. Dari saya mungkin itu saja dulu. Ya, coba. Siapa tahu mungkin dari teman-teman yang menonton Banyak sekali kayaknya nih. langsung. Ampuron suhu banyak sekali yang bertanya nih. Biasanya kan gitu ya. Ya. Kita tuh pasti puyukal takut. Kok. Pasti liu benak ya, banyak ada yang bertanya nanti. Ya. Ya. Ya mungkin bisa di apa namanya deh? Dibacakan deh. Pertanyaan pertama dari Acong, TA. Ya, Gus. Ya, dia nonton live ya. Nonton live ya. Dia nggak nonton di sini dia. Ya. Saya tertarik dengan cara mengolahnya Pak Wayan Dino yang idenya dari tanda dan penanda di Kulkul Bebanjaran. Ya. Kenapa tertarik dengan itu? Bagaimana merangkai sistem musikalnya? Kenapa tertarik dengan ya? Kenapa tertarik dengan itu? Seperti yang bilang tadi itu sangat unik tuh kalau ketika kulkul di Bali itu menandakan artinya tidak berbicara pun kadang-kadang orang sudah bisa mengukur. Dan karena itu menjadi kesepakatan, Ya, artinya sepakatan. disepakati bahwa suara sekian itu dari simbol ya, ini kan ya. gitu. Artinya kan di sana tertarik saya di sana kenapa? Artinya ada tanda seperti Tanda ini ya. ya, yang disepakati dan masyarakat itu menjalani Ya. kesepakatan itu kan begitu. Seperti itu. Dan untuk apa lagi yang tadi? Bagaimana merangkai sistem Sistem musik musikalnya? mungkin sudah dijelaskan Ya, tadi tadi ya, sudah seperti itu. sudah dijelaskan tadi. Ya, mungkin sengaja Pak Acong tidak nonton di sini supaya Ya. bisa bertanya. Ya. Dari rumah dia sudah menyiapkan bertanya. Dari kemarin sudah saya Ya, curiga sama sudah beliau curiga. ya. Dia nggak nonton di sini. Ya. Saya dari rumah dia udah dari kemarin dia buat. Ya. Hmm. Ya mungkin yang lain deh. Pertanyaan kedua dari Made Duijo. Oh, Woi. semuanya dari rumah. Semua geng-geng saya itu yang dia memang sengaja tuh ya. Sengaja nonton itu sekarang dia. Kenapa Pak Yan menggunakan satu media saja, sedangkan musisinya 3 orang? Apakah tidak sulit untuk memainkannya, apalagi medianya instrumen kecil? Nah, mungkin Oke. tadi udah sedikit ya Sedikit, ada ya. dari jawabannya mungkin Ya. bisa diulang lagi Ya. Pak ya. Kenapa yang gunakan satu instrumen sesuai dengan judul karya saya mau patung ukul. Bagaimana
caranya dengan satu kukul ini kita memainkan kukul dengan bersama-sama. Lebih dari satu orang. Ya konsep mepatung itu. Ya. Lebih dari satu orang. Kalau kesulitan pertamanya sih memang karena apa? Konsentrasi dari pendukung itu lain dengan menggunakan kukul 3. Artinya kita bisa fokus satu ya, di sini. Sedangkan ada pukulan lain ya. dalam satu instrumen itu yang mengecoh. Mengecoh itu ya. Ini tetap pengaruh, pasti ada kotak hilang kok kotak hilang pasti di sini ya dibilang terus minta kotak hilang. ada lagi deh. Pertanyaan ketiga dari Y Made Dita. Ini terus dia tanya. Dia setiap acara dia bertanya. Dia senang nonton acara dan bertanya. Pertanyaannya, apakah ada referensi karya Pak Yandino Niki mengacu terhadap ngoncang? Maksudnya ngoncang yang biasanya kegiatan yang ada di puro dan sebagainya. Nah, ini kalau salah satunya ngoncang mungkin maksud ngoncang mungkin di pada waktu kita sebenarnya pada waktu pengerpuan ya. Pas ketika orang mecaru nih kok. Setiap banyak kan pasti menyangkul Pak. Ini juga sehingga menjadi alunan musik yang indah kadang-kadang dengar ya. Artinya kadang-kadang indah sekali menurut yang pribadi. Nah, apakah ada dari sana inspirasinya? Yang jelas sana tiang buka memang ada, memang dari sana juga ada. Di samping itu ya memang unik, memang ketika memang ngoncang. Mudah-mudahan ngoncang yang Pak Dita maksud sama dengan pengertian tiang gitu. Ya, itu. Ada lagi deh. Yang keempat dari Made Dwijo. Oh, lagi deh. Banyak dia. Apakah ada pesan khusus dari garapan ini Pak Yan? Terlebih Pak Yan menggunakan media ungkap alat komunikasi tradisional seperti kukul. Ya. Apa pesan dari karyanya? Pesannya dari karya ini. Di samping tadi juga ada pesan yang dimana kita harus berkarya walaupun sedikit ya. Dari karyanya sekarang pesannya dari karyanya. Dari karya pesannya ya. Ini merupakan juga alat yang kadang-kadang kalau memang kita bisa memaksimalkan alat tersebut akan menghasilkan sesuatu yang indah artinya menurut yang pribadi seperti itu artinya. Apalagi kukul kan memang ada memang tek-tekan yang seperti Niko sebenarnya. Kadang-kadang kan dilupakan, mungkin jarang gitu loh. Ya seperti itu jarang itu. Kayaknya dari sekarang coba lagi artinya apa yang bisa kita lakukan dengan mungkin alat-alat yang banyak yang dilupakan gitu ya. Nah, terkait dengan yang disampaikan tadi, katanya ini adalah merupakan sebuah alat tradisi yang sifatnya ada alat komunikasi dulunya ya. Apakah ada pesannya dari sana mungkin atau bagaimana? Kalau pesan dari sana dari kukul ini maksudnya untuk garapan ya. Yang jelas gimana ya? Kalau pesannya sih dari komunikasi kayaknya Niko mantan ya dari sana aja kayaknya ya mungkin itu lagi ada banyak yang nanya ini. Pertanyaan kelima dari Yemade Dita Nafa. Lagi Geng, ya. Apa perbedaan ketukan sama hitungan? Bisa dijelaskan Pak Yandino? Tadi sudah tanya juga kan? Ya. Apa tuh ketukan? Apakah itu hitungan? Ya. Gitu. Apa perbedaannya? Yang jelas di sini dia tidak mau menamakan ini ketukan dan itu hitungan ya. Yang jelas menurut yang pribadi ya, artinya menurut yang sendiri seperti itu tadi ketika mengambil empat yang olah kembali. Ya. Berarti di sini tidak menggunakan bahasanya ketukan atau hitungan gitu maksudnya ya. Tapi ditanyakan begitu apa bedanya? Tahu nggak bedanya? Kalau ketukan terus terang nggak tahu. Ya. Kalau hitungan? Ya, 1, 2, 3. berhitung ya. Kalau ketukan tuk gitu ya mungkin ya. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi di karya ini kembali disampaikan seorang Pak Dino tidak menggunakan bahasanya ketukan dan hitungan. Jadi murni dari pengolahan apa jadinya angka sih 1, 2, 3, 4. Angka itu apa hitungan itu? Hitungan itu kan
sama ya. Hitungan itu 1 2 3 4 kan hitung itu. Ada tiang paling Bapak. 1 2 3 4 ngitung sih tuh. Ya Hitung hitung doang. ya. Dari hitungan kita Ya. mengenanya. Dari hitungan kan hitungannya 3, Tiga, itu hitungannya 4, empat, itu hitungannya 5. lima. Itu maksudnya mungkin pertanyaan Ya. supaya Jelas. jelas ini ketukan apa hitungan gitu. Ya lagi, bener ada pertanyaan lagi. Wih, banyak juga yang bertanya ya. 5 orang dan asan meseko ya mereka. Maruk hati. Ya. Pak Dino sekarang dapat ya banyak yang bertanya jadi. Ya. Mungkin selain penonton di rumah, nah ini kan ada teman-teman nih dia jalur proses. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran terhadap karyanya yang ingin ditanyakan, boleh di sini berdiskusi sama Pak Dino sekarang. Mungkin dalam proses di rumah tuh lak matakon itu biasanya kan malu bertanya. Saya pun sering begitu ketika menjadi musisi, saya kadang-kadang malu bertanya dan takut dimarah. Saya terus bertanya aja, kadang-kadang saya dimarah begitu. Tapi rasa penasaran pasti ada kan. Coba mungkin bisa ditanyakan sekarang. Saran Pak Dino langsung boleh. Ya, siapa aja boleh. Ya, silahkan. Nah, Subhanallah, ya Bapak. dulu kan ini ya berdua. Ini mungkin yang Ya. Om Swastiastu. Iya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Pak Yandino. Ya. Itu sarang teman-teman di komunitas Taksi Agung sampai memberikan kesempatan di masa pandemi ini untuk tetap menjalankan kesenian. Ya. Jadi itu lebih dari ganjar Pak Yan, Ya. Dino. Kan pernah saya tanyakan juga pas latihan, terlepas dari puas dan tidak puasnya kan. Selama puasannya Proses. karya ini kan 1 menit Ya. dan kebutuhan karya memang sedemikian. Ya. Jadi pertanyaannya apakah Pak Yan puas atau tidak? Ya. Puasnya bagaimana, tidaknya bagaimana? Oke, masalah puas dan tidak puas ya. Dalam berkarya, kepuasan tiang pribadi ya satu bisa mewujudkan satu karya. Ketidakpuasan pasti ada karena kenapa? Ketika kita terlalu puas, jadinya nggak pengen berkarya lagi gitu ya. Tapi kalau jelas di sini kan puas tidak puas, ada rasa puas, ada rasa tidak puas. Tiang bersyukur ketika karya ini terwujud Ya. seperti ini kok. Jadi bisa dikatakan puasnya ketika Dino mampu mewujudkan Ya. karya ini. Ketidakpuasannya ya tentunya pasti ada beberapa Ya, kekurangan-kekurangan. artinya ketika tidak puasnya ketika Ada Ya, beberapa gitu ya. kekurangan itu Ya. ya. Tapi Mungkin begitu. ya, tetap artinya bersyukurlah katanya. Ya. Tetap bersyukur gitu ya. Setuju, Pak. Bersyukur dan terus selalu bersyukurnya makan-makan terus. Kesyukuran Pak. Ya. Yang lain mungkin ya, ada ditanyakan? Yang cukup. Ya. Oh, Pak Wira nggak bertanya dia cukup ya. Mungkin ada Adi mungkin. Baik. Nggih. Terima kasih atas kesempatannya dan untuk komunitas Taksi Agung dan untuk Pak Yandino terutama Ya. teman seperdebatan Tiang Tiang terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada Tiang sebagai musisi di sini ikut serta memainkan dan dipercayakan. Tiang cuma sedikit menurut Pak Yan sendiri Ya. ada tidak manfaat ketika karya ini, artinya mungkin karya ini apa sih manfaatnya menurut Pak Yan? Mungkin untuk saya atau teman-teman atau mungkin seniman di luar sana dan adik-adik mungkin atau siapa saja, manfaat menurut Pak Yan karya ini terrealisasikan dan nanti karya ini akan bermanfaat untuk Ya. ya, Oke. mungkin seperti itu. Ya mungkin manfaat karya ini semoga teman-teman setelah mendengarkan atau menyaksikan karya ini bermanfaat. Satu, ketika melihat instrumen kukul mudah-mudahan untuk kedepannya ada lagi yang bisa mengolah bukan hanya kukul, apalagi yang artinya yang jarang dipakai ya. Dan dengan pengolahannya Tiang kasih seperti ini kau cara Tiang olah, siapa tahu nanti ada yang menggunakan apa, silahkan gunakan. Kalau memang sama silahkan gunakan cara Tiang seperti nikel seperti itu loh. Artinya di sini berkaryalah, artinya Anda jangan
memikirkan entah itu jelek, entah itu bagus. Yang penting ketika ada konsep, ide bergerak. Ini kok ada? Ya, artinya sudah jelas sekali ya. Dari Wira enggak ya? Cukup. Mungkin memang pendiam, hilang tak kira. diam-diam di pigadang dia. Diam di pigadang. Ya, mungkin itu untuk hari ini ya Pak Nino. Sekali lagi kita pakai bajunya sama ini. Ya dapat apa namanya sponsor dari Pak Yandino. Pak Yan. Di mana Pak Yandino adalah salah satu owner dari Klambi. Ya. Klambi ya namanya tokonya ya. Klambi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya karena ini pengusaha dia pengusaha dan karena ini bisa menjadi apa namanya media kan ya, media untuk wajar saja untuk promosi nggak apa-apa nggak apa-apa untuk teman-teman yang lain mungkin nanti bisa apa namanya mau promosi lewat kami di sini wadah kami bisa saja bisa dihubungi apa namanya admin kami dan bisa langsung ikut dalam acara ini. Nah salah satunya sekarang dari Pak Yandino kita disponsori bajunya keren dan tentunya pasti ganteng makanya. Ini simbolnya keren sekali ini ya. Dan beli bajunya bisa langsung di tokonya ya. Nanti tokonya di mana? Mungkin dikenalkan dulu deh Klambi. Agak melenceng Pak ya. Melenceng Pak ya. Artinya dari sini yang mencoba. Mungkin karena yang juga anggota dari komunitas mungkin teman-teman yang di luar komunitas ya, di komunitas Taksagung tetap membuka pintu gerbang yang artinya ketika ada yang mau mensponsori acara di sini ya kembali ke sponsor ini memang Klambi ya yang beralamat di Nature Reject. Iya. Kan pengetahuan semua tahu apa saja yang dijual gitu ya. Beralamat di mana tuh? Yang jelas di Dharma Sabo dia malu-malu sekali. Oke. Klambi beralamat di Dharma Sabo, Jalan Dewi Padi. Di sana tiang menjual udang, baju, saput, perlengkapan pakaian adat Bali. Ya, untuk lebih jelasnya bisa di Instagram ya. Bisa dicantumkan nanti ya. Instagram ya. Sini ya. Bagi teman-teman yang ingin ya. Dan tidak lupa juga bagi teman-teman Taksagung atau yang di luar komunitas yang ingin ya mensponsori acara kita bisa langsung hubungi admin nanti di Taksagung New di Instagramnya atau di apa namanya di channel Taksagung ya bisa hubungi admin. Kita akan bantu di sini tetap itu ya karena kita sifatnya masih menggunakan apa namanya gaya orang Bali yaitu menyama beraya. Itu yang paling penting kita di sini ya. Jadi sukses semua nih Pak Yandino. Saya terlihat ganteng hari ini. Mungkin nanti udang ya bisa sponsori juga. Mungkin yang sedikit yang niki tadi lupa ucapkan terima kasih kepada komunitas Taksagung kali lagi artinya sudah memberikan saya ruang untuk berkreativitas. Nah, Niko juga niki kukul niki tiang minjam ring sangar kebuiwo Pak Mangbo ya suksemo niki kukul panggul dan ini tempat duduk nih ya ini untuk sementara sekarang tempat kukul ya nanti bisa jadi tempat duduk ya kalau diduduk ya idenya menarik manfaatkan yang ada ya manfaatkan ada artinya di sini saya ucapkan terima kasih kepada musisi yang sudah saya ajak sering bergadang dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kameramen semua dan kedua orang tua saya yang sudah keluarga besar saya yang sudah memberikan tempat latihan dan izin latihan di rumah dan tetangga-tetangga saya yang tidak pernah komplain ketika saya latihan sampai malam. Kadang-kadang kan kita latihan kok wenten komplain gitu. Justru tidak ada. Justru kemarin dikira tiang mebat nah lah acara dobo Pak ngundang. Dikira mebat. Betul ya, berarti itu tuh ya yang terima kasih sebesar-besarnya dan kepada seluruh orang-orang yang sudah mendukung karya ini dan mendukung acara niki dan ya. Jadi tiang sih Niko mantan ya krik udah tangan lu karena
waktu juga, keterbatasan waktu kita hanya live bisa maksimal 1 jam Pak. Ya. Jadi untuk hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Yandino dan musisinya. Sampai ketemu lagi di proses-proses berikutnya ya. Dan kita tunggu lagi apa lagi yang menarik yang akan hadir nantinya ya. Mungkin 10 detik atau 30 detik. Coba. Mungkin itu untuk hari ini. Jadi tidak lupa saya ucapkan minggu depan kita masih akan ada live hari Kamis. Jadi tonton terus acara ini dan jangan lupa juga tonton di channel kami. Bagi yang tidak dapat nonton live-nya secara langsung, bisa nonton channel kami. Jangan lupa like, kemudian komen, jika suka, di like dan di share ke teman-teman yang lain, dan yang paling penting juga subscribe ya, untuk menunjang kreativitas kami dan agar kami selalu lebih baik lagi, terutama kritikan dan saran juga untuk kami ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya tutup dengan Pramba Santi. Om Santi Santi Santi. Salam pada Sami Rasa.